Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hadapan Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihat Allah, Dia akan melihatmu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat, manaqib online di mana saja berada, Allah berikan kesehatan panjang umur. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa mengikuti manaqib online internasional. Kita bermanaqib adalah kesukaan Guru Agung kita. Yang mana di antaranya kita bermanaqib ini, kita merayakan yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah hari ini, detik ini kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Atau sedang menuju takwa itu? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Apa sih takwa? Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi pertanyaan lagi buat diri kita, apakah kita sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau sebaliknya? Dan apakah kita sudah menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Momentum manaqib hari ini, ayo, Al-Fakir Samsul Bahri mengajak kepada seluruh ikhwan akhwat di mana saja berada. Ayo kita tingkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalu awamirillah waztinabi nawahi sirran wa adaniyatan zahiran wa batinan. Yakni menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan, dalam wujud lahir maupun batin. Perlu kita sadari bahwa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Rasul bersabda, wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Selain menguatkan ketakwaan kepada Allah, kita juga wajib untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Karena senantiasa terus mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Dalam sholat syukur nikmat,
Di rakaat yang kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak mampu kita menghitungnya. Kedua belah mata kita bisa melihat, memandang, membaca, mengaji. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya kedua belah mata kita. Andaikan saja mata kita buta tidak bisa melihat, duit yang ratusan miliar mungkin nggak akan ada harganya. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kita bisa mendengar, kenikmatan kita berbicara, bersuara, kita bisa berkomunikasi. Apalagi nikmatnya seorang kiai. Kalau nggak punya modal bicara kayak begini, gagu, nauzubillah. Dengan modal bicara, alhamdulillah. Al-Fakir Samsul Bari bisa menyampaikan 1-2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sekarang sedang menghadapi permasalahan dan cobaan besar dalam kehidupan. Namun yakinlah, nikmat Allah lebih besar daripada masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dengan mensyukuri nikmat Allah juga akan mampu merubah kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang. Karena Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan kita sendiri, kecuali diri kita yang memiliki tekad untuk merubahnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ikhwan akhwat, manakib online internasional di mana saja berada. Di antara kenikmatan, di antaranya kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan kemarin. Saat ini juga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal yang sudah berakhir bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial, karena di bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari bahagia bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan dalam menjalankan perintah Allah bulan puasa kemarin. 1 bulan penuh. Tujuan kita apa sih? La'allakum tattaqun. Untuk kita bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan puasa. Akhirnya alhamdulillah di bulan Syawal ini, secara bahasa yakni sama dengan meningkatkan. Makna definisi ini menjadi inspirasi buat kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang selama bulan suci Ramadan cenderung menguat kemarin tuh. Bangun malam jam 2, jam 3, kita sahur bersama keluarga. Mampukah kita bisa bertahan seperti itu? Bangun jam 3, jam 4 lah minimal. Kita sholat malamnya, yang seharusnya kita jam 12. Ya mungkin kalau lanjut dengan subuh jam 3 lah kita bangun. Kita mandi taubat. Kita sholat taubat. Dengan amaliyah-amaliyah sholat-sholat lainnya, hajatnya, sholat sajadahnya, sholat tahajudnya 6 rakaat, sholat tasbihnya, sholat witirnya 3 rakaat. Bagaimana semangat ibadah kita ini di bulan suci Ramadan kemarin? Kita langgengkan setelah bulan suci Ramadan, bulan Syawal, dan seterusnya sampai kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan nanti. Kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan suci Ramadan seperti zakat, infak, sedekah kemarin. Jangan kita hilangkan itu. Sampai hari ini pun, detik ini, kita nggak tahu saudara kita di sekeliling rumah kita yang mereka nggak punya beras, nggak punya gas. Kemarin saya lagi ceramah tuh di Pondok Pesantren Nurul Ibad. Saya coba bertanya, Ibu, di sini ada nggak yang nggak punya beras, nggak punya gas, nggak punya duit di rumah? Suami juga demikian nggak punya. Tunjuk tangan, ada 2 orang. Itu pas sasaran. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, saya kasih 50.000, tapi itulah pas sasaran. Begitu ada duitnya, langsung yang di belakang, yang sebelah lagi, nunjuk juga. Saya bilang duitnya cuma 100.000, cukup. Artinya apa? Kalau kita bertanya,
Yang terutama saudara-saudara kita yang di sebelah kiri kanan. Kita nggak tahu mereka itu. Mungkin karyawan kita, teman kita. Kita silaturahmiin. Mungkin mereka sedang menjerit, menangis, anaknya tidak mempunyai uang. Contohnya. Bahkan teman kita, bahkan saudara kita sendiri. Bagaimana hikmah bulan suci Ramadan kemarin kita sering bersedekah. Jangan sampai putus bulan suci Ramadan, tapi terus sampai kita meninggalkan dunia ini. Tentu semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan Syawal ini dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan semangat di bulan suci Ramadan kemarin bisa ditingkatkan minimal sama percis di bulan Syawal dan setelahnya. Berapa hal yang harus bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal dan selanjutnya di bulan yang selanjutnya setelah Syawal? Yang pertama, kita harus mampu melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Melakukan introspeksi diri kita terhadap perjalanan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kemarin? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan suci Ramadan kemarin? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan kemarin? Tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Quran. Surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah kita melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah kita. Yang kemarin di bulan suci Ramadan kita bawa di bulan Syawal ini seterusnya. Kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan kemarin. Perjuangan inilah tentu akan banyak menghadapi tantangan baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendorkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Di antaranya kita manakib bersama, ibadah bersama. Kita beramaliyah bersama dari maghrib sampai isya. Kita bersama jamaah, satu guru, satu ilmu, kita murid abah. Disatukan kita, satu jikir jahar, jikir khofinya. Beda kita jikir jahar sendirian dengan bareng-bareng, beda. Karena kalau kita jikir bersama-sama, kemungkinan dalam satu orang itu zikir jahar kita sampai tembus ke langit ketujuh, bahkan ke arsy-Nya Allah. Disitulah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sendiri, izin ya Allah, kita koreksi diri kita. Kita banyak terkadang suka kita menggibah, zikir hobi jalan terus, gibah jalan terus. Bahkan kita sekarang kita suka meneruskan berita-berita hoax yang di handphone itu, yang beritanya kita tidak tahu kebenaran dan tidaknya, kita kirim lagi ke grup. Makanya hati-hati di tangan kita. Jangan main kita kirim-kirim aja sesuatu yang belum kita tahu. Dalam Al-Quran surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Yang mana pada hari itu mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong lagi seperti ini. Tangan kita yang bersaksi. Tangan kita yang bersaksi. Lihat sekarang medsos, pakai tangan kita. Kita mengirim. Kita mencaci maki dengan tangan kita dalam medsos. Hindarkan itu. Agar tidak sia-sia zikir khafi yang ada dalam hati kita. Dan yang sekarang mungkin yang lebih keras lagi, Abah memerintahkan kita sebagai ikhwan, akhwat.
untuk tidak lagi merokok. Yang mana pertama, Abah sudah mengingatkan kepada kita, tanggalkan rokok kalau mau ikut Abah. Lalu yang kedua, jangan merokok kalau ada orang. Sekarang yang ketiga, yang masih merokok lebih baik pindah agama. Artinya, ini khusus buat kita anak-anak muridnya Abah. Guru ruhnya. Yang mana ruh kita ini digenggam olehnya untuk menuju keridhaan Allah. Bagaimana kalau kita belajar masalah thariqah ini, kemanapun kita, kalau kita masih tidak mau mengikuti guru mursyid kita, thariqah kemanapun sama aja bohong. Gagal kita menjadi seorang murid. Baru hanya meninggalkan rokok, bagaimana Abah 11 tahun dengan Umi almarhumah tidak boleh bersentuhan kulit. Cukup di Abah saja. Abah sekarang memerintahkan kepada kita muridnya hanya meninggalkan rokok. Coba, kita mau berguru, hanya tumbalnya rokok mah kecil. Di luar sana kita lihat mereka berguru demi hanya mencari keduniaan. Mereka menumbalkan anak-anaknya, istrinya, menumbalkan nyawa mereka. Kita cuma sebarang rokok nggak mampu. Yang menyelamatkan ruh kita, bukan hanya di dunia ini saja, bahkan sampai akhirat. Mari kita bermuhasabah. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu kata Allah. Untuk menuju ridhonya Allah, tentu kita harus melalui ridhonya guru kita, orang tua kita. Setelah bermuhasabah dan mujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan muraqabah kepada Allah. Kita tingkatkan zikir jahar kita, zikir khafi kitanya, koreksi diri kita. Jangan sampai kita zikir khafi jalan terus, hati kita suruh menggibah, memfitnah, dengki, sirik, iri hati, SMS, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Ini penyakit-penyakit hati yang seperti ini kita hilangkan, kita pelajari terus. Kata Abah guru mursyid kita apa? Sekarang bukan lagi kita melawan orang kafir, sekarang kita melawan kefakiran. Jadi jihad yang paling besar itu sekarang melawan kefakiran. Kefakiran apa? Kefakiran ilmu agama. Fakir itu bukan hanya kita tidak mempunyai harta benda saja. Fakir ilmu. Abah mendirikan madrasah, hadiri madrasah. Unzur maqala wa tanjur man qala. Lihat apa yang dia katakan, jangan kamu melihat siapa yang mengatakan. Walaupun dari anak kita, anak kecil, bila nasihat itu baik untuk mendekatkan diri kita untuk berukobah kepada Allah Subhanahu, ambil. Walaupun dari seorang kiai, wakil talqin, kalau memang itu tidak baik, jangan diambil. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis dan akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai murid kepada mursyidnya, apapun kita patuhi, selama itu bukan untuk berbuat kemaksiatan. Semoga kita dimampukan, kita selalu bersama Abah di dunia sampai negeri akhirat, kita mampu patuh dan kita menjadi murid jadi, bukan jadi murid. Murid jadi adalah yang bagaimana kita bisa membanggakan guru kita, bukan kita membangga-banggakan guru kita. Bagaimana kita menjadi murid yang menjadi murid kebanggaan guru kita, Abah Syekh Muhammad Abdul Ghasyap. Mudah-mudahan kita semua, ikhwan akhwat manakib onde di mana saja, kita menjadi murid yang menjadi murid kebanggaan guru mursyid kita. Kita doakan Abah sehat panjang umur. Kita dengan doa itu kita mendoakan Abah tentu akan take and give, memberi dan menerima, kita akan kembali kepada diri kita. Semoga Allah memberikan kesehatan panjang umur buat kita semua yang hadir di manakib onde ini. Karomah bil barakah Syekh Muhammad Abdul Ghasyap wa Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar di bulan Syawal dan selanjutnya ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah serta
serta semangat dalam menjalankan perintah ibadah kita kepada Allah. Kita semangat untuk bermanakib, semangat kita berzikir jahar dan khafinya, melakukan muhasabahnya, mujahadahnya dan muraqabah ini, sehingga hari ini akan lebih baik di hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Demikianlah, bila ada kata yang salah itu hanyalah dari Al-Fakir Samsul Bari, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.